Evarase 1, yang dimana ada otot vastus intermedius. Evarase ini mempunyai manfaat untuk melancarkan peredaran darah dan cairan getah bening. Evarase pembuka bisa dilakukan dari 5-7 kali. Tujuan utama evarase adalah membantu memperlancarkan peredaran darah. Sasarannya adalah pembuluh vena atau bisa juga disebut dengan pembuluh balik. Tangan tiba di pergelangan kaki, memegang pergelangan kaki. Lakukan 5-7 kali. Selanjutnya evarase yang ketiga. Lakukan 5-7 kali. Kemudian lakukan Petrisase. Petrisase 1 yang dilakukan dengan seperti memijit, menekan, terus ditarik seperti video tersebut. Tujuan Petrisase adalah mengambil sisa pembakaran atau myogolisis yang tersembunyi di serabut-serabut otot. Petrisase yang kedua, ini dilakukan secara bergantian. Pada saat melakukan petrisase ini, tangan tidak boleh lepas. Selanjutnya shaking. Pada saat melakukan shaking, kaki pasien harus rileks. Shaking ini merupakan manipulasi yang paling efektif dalam proses meningkatkan kelancaran peredaran darah, terutama dalam proses penyebaran sari-sari makanan ke dalam jaring-jaringan. Setelah shaking, kita akan melakukan evarase penutup. Evarase penutup yaitu yang evarase pertama sampai dengan evarase yang ketiga. Cukup dilakukan 3 kali. Selanjutnya, kita akan memanipulasi tungkai bawah. Ini adalah evarase pertama pada tungkai bawah. Di dalam evarase ini terdapat otot gastrocnemius. Pada saat melakukan evarase ini sampai ke otot gastrocnemius, kita melakukan vektorgerakan. Evarase ini harus selalu menuju ke arah jantung.
jantung sebab jantung adalah pusat peredaran darah, sehingga efrase ini mempercepat proses pembuangan sisa-sisa pembakaran yang berasal dari seluruh tubuh untuk dibuang melalui alat-alat pembuangan. Eferase yang kedua. Eferase ini bermanfaat untuk mendorong dan mempercepat aliran darah di samping mendorong keluar sisa-sisa pembakaran dari tempat persembunyiannya. Lakukan 5-7 kali seperti yang lainnya. Selanjutnya, lakukan petrisase. Petrisase ini dilakukan dengan tangan seperti tangan mencubit dan satu tangan lagi melakukan penekanan. Terakhir, shaking. Saat melakukan shaking, kaki pasien harus rileks. Shaking ini berguna untuk merilekskan otot-otot. Setelah shaking, kita akan melakukan eferase penutup, yaitu eferase pertama sampai eferase yang kedua. Setelah itu, kita akan memanipulasi area telapak kaki. Di dalam telapak kaki terdapat plantar fasciitis. Ini adalah eferase pertama. Ini bertujuan untuk mempercepat proses pembuangan sisa-sisa pembakaran. Selanjutnya, eferase yang kedua. Ini dilakukan dari atas sampai ke bawah. Lakukan 5-7 kali seperti yang lainnya. Setelah melakukan eferase, kita akan melakukan petrisase yang pertama, yaitu seperti tangan satu menekan dan tangan satunya lagi mencubit. Gerakan ini tujuannya mendorong sisa pembakaran di tempat persembunyiannya.
Petrasase yang kedua seperti mengepal tangan lalu memijitnya dari bawah sampai ke atas. Setelah melakukan petrasase, kita lanjut kepada evaluasi penutup, yaitu evaluasi yang pertama sampai evaluasi kedua ya, seperti pengulangan. Selanjutnya kita akan berpindah kaki sebelah kanan yang dilakukan seperti pada kaki bagian kiri. Di sini juga dapat 3 manipulasi, yaitu pertama everase 1 sampai dengan everase ketiga, lalu dilanjutkan petrasase yang pertama dan yang kedua, terus dilanjutkan kepada shaking. Setelah shaking, kita akan melakukan evaluasi penutup, yaitu evaluasi pertama sampai evaluasi ketiga.
Selanjutnya manipulasi bagian tungkai bawah, sama seperti dengan kaki kiri pada saat otot gastrocnemius, yaitu dilakukan flexion. Di sini juga terdapat tiga manipulasi, yaitu everase yang pertama sampai everase yang kedua. Setelah everase dilanjutkan dengan petrisase. Petrisase ada dua. Gerakannya harus selalu menuju jantung agar peredaran darah lancar. Selanjutnya shaking. Saat melakukan shaking, kaki pasien harus rileks. Shaking ini berguna untuk merilekskan otot-otot. Setelah shaking, kita melakukan everase penutup, yaitu everase pertama sampai everase yang kedua. Seperti kaki sebelah kiri, kita akan memanipulasi area telapak kaki. Selanjutnya kita akan melakukan manipulasi area punggung. Pertama ada everase 1. Everase ini berguna untuk mempercepat aliran darah di daerah punggung. Terdapat otot trapezius, deltoid, levator, scapula, supraspinatus, clavicus, spinoff, terus ada
pectoralis minor, pectoralis major, dan juga petechimus dorsi. Lakukan 5-7 kali. Setelah itu lakukan eferase kedua. Setelah eferase kedua, kita masuk kepada friction. Pelaksanaan friction dapat menggunakan ujung-ujung jari untuk daerah yang berliku-liku sempit. Gerakan ini seperti melingkar dan membantu menghancurkan miosis, yaitu pengerasan serabut-serabut otot. Myogolisis ini harus dihilangkan atau dikurangi sebab efek pengerasan yang ditimbulkannya akan sangat mengurangi kemampuan otot dalam berkontraksi, terutama kemampuan dalam kelentukannya. Selanjutnya, skin rolling bertujuan untuk melonggarkan atau memisahkan kembali lengketan-lengketan yang terjadi antara kulit dengan jaringan-jaringan di bawah. Setelah melakukan skin rolling, ada petrisase. Ini berguna untuk mendorong keluar sisa-sisa pembakaran dari tempat persembunyiannya, di mana banyak sisa pembakaran yang terdorong keluar sesudah terjadinya gerakan gusuran. Setelah petrisase, kita akan melakukan walken. Gerakan walken merupakan gosokan dengan menggunakan seluruh telapak tangan dan jari-jari bergerak maju mundur bergantian antara tangan kanan dan tangan kiri. Selanjutnya, kita akan melakukan gerakan manipulasi departemen. Departemen terbagi menjadi 3, yaitu bridging, kedua clipping atau juga bisa disebut dengan crab.
terakhir, lakukan hacking. Departemen ini bermanfaat untuk mendorong keluarnya sisa-sisa pembakaran yang masih tertinggal di sepanjang sendi ruas tulang belakang, beserta otot-otot di sekitarnya. Terakhir, yaitu eferase variasi. Ini dilakukan berbentuk peta di dalam punggung. Setelah melakukan eferase variasi, kita mengulangi lagi sebagai eferase penutup, yaitu melakukan eferase pertama sampai dengan eferase yang kedua.